Halo guys, welcome back to channel Jais Rahman Dev dengan saya Jais Rahman Faiz. Coding asyik, coding asyik, coding asyik. Kali ini kita akan mempelajari beberapa hal yang sebenarnya kita udah beberapa lakukan ya. Cuma mungkin penjelasannya masih kurang dan mungkin masih salah-salah penggunaannya. Seperti salah satu contohnya yang kalian lihat di sini itu adalah komentar pada JavaScript. Nanti ada beberapa juga yang akan saya jelaskan, beberapa fundamental dari JavaScript yang sebenarnya saya pikir penting untuk dijelaskan. Jadi mari kita mulai. Dan jangan lupa nonton sampai habis karena beberapa yang saya pikir penting ini pasti akan bermanfaat dan membantu juga untuk kalian debugging dan coding ke depannya seperti itu. Oke, jadi di sini kita belajar komentar pada JavaScript. Nah, jadi tulis tidak semua pernyataan dalam JavaScript dieksekusi kode setelah tanda garis miring ganda seperti ini atau di antara garis miring apa disebut ini bintang ya, dan bintang garis miring dianggap sebagai komentar akan diabaikan dan tidak akan dieksekusi. Komentar JavaScript dapat digunakan untuk menjelaskan kode JavaScript dan membuatnya lebih mudah dibaca. Komentar JavaScript juga dapat digunakan untuk mencegah eksekusi ketika sedang menguji kode alternatif. Oke, jadi singkatnya ya seperti yang sudah kalian juga dengar ya dari video-video sebelumnya, bahwa JavaScript itu memiliki komentar, dan mungkin yang udah kita lakuin komentar di video sebelumnya itu menggunakan yang pertama ini ya, garis miring 2 ini gitu kan. Nah, apa sih itu gitu kan, contohnya nih kayak gini kan. Nah, apa sih itu? Nah, ada yang namanya komentar satu baris. Jadi JavaScript itu mau punya 2 komentar ya, satu baris dan juga banyak baris kayak gitu. Nah, ini satu baris single line comments. Komentar satu baris dimulai dengan garis miring 2, teks apapun antara garis miring 2 dan akhir baris akan diabaikan oleh JavaScript atau tidak akan dieksekusi. Nah, contohnya ini menggunakan komentar satu baris dalam setiap baris code. Nah, ini misalkan kita mau komentar di sini. Kita buat let x sama dengan 5, lalu kita buat komentar di sini, deklarasikan x berikan nilai 5, deklarasikan y berikan nilai x tambah 2. Mungkin kalian mikir juga ya, maksudnya kalau buat apa buat komentar gitu kan, kita udah tahu kode kita untuk apa ya. Memang untuk sekarang kalian akan berpikir bahwa kode kalian ya udah tahu kan kalian gunain untuk apa, tapi nantinya ketika kalian bekerja dengan tim, kalian akan sangat membutuhkan yang namanya komentar. Apalagi jika tim kalian itu tidak menggunakan yang namanya clean code, atau clean code itu sebutnya kodenya yang rapi lah, yang universal dipakai, yang dapat dibaca sama tim kan. Yang ngebantunya itulah komentar pastinya kan, bahwa function ini untuk apa, bahwa ini kode baris ini untuk apa gitu. Nah, jadi yang single line comments ini hanya bisa digunakan di satu baris gitu. Kalau mau banyak baris, kita bisa menggunakan yang namanya komentar multibaris, multi-line comments. Oke. Komentar multibaris dimulai dengan garis miring bintang dan diakhiri dengan bintang garis miring. Teks apapun di antara bintang garis miring dan bintang garis miring akan diabaikan oleh JavaScript. Nah, maksudnya diabaikan ya tidak akan dijalankan gitu. Itulah kan fungsi komen kan. Ya, sebagai alert lah sebagai macam. Nah, ini contohnya kan kita bisa modi 1, 2, 3, 4, 5 atau bahkan sebanyaknya gitu. Kita bisa buat di sini. Ini contohnya. Ini kalian abaikan dulu aja nih. Dengan di bawah ini. Nah, ini DOM ya. Dokumen objek model pada JavaScript. Nanti kita juga akan bahas ini DOM ini. Ya, di series terpisah soal DOM. Jadi kalian lihat di sini adalah salah satu cara untuk membuat HTML
atau membuat sintaks HTML dari JavaScript. Kode boy ini akan mengubah judul dengan ID myH dan paragraf dengan ID myP di halaman saya. Lalu fungsi dari komen ini bisa, ya tadi kan satu gua menandai. Nah, di sini tuliskan menggunakan komentar untuk mencegah eksekusi. Maksudnya apa? Menggunakan komentar untuk mencegah eksekusi kode cocok untuk pengujian kode. Menambahkan garis miring 2 di depan baris kode, mengubah baris kode tersebut dari baris yang dapat dieksekusi menjadi komentar. Contoh ini menggunakan garis miring 2 untuk mencegah eksekusi salah satu baris kode. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Sebelumnya dia menuliskan seperti ini dengan isi halaman pertama saya gitu kan. Lalu mungkin dia pingin ganti ke sini, cuma takutnya yang ini dipakai lagi gitu kan, dia ragu, jadi di komentar. Jadi yang ini tidak akan dijalankan, dia akan menjalankan yang bawahnya seperti itu. Oke, biar makin paham, langsung kita ke coding aja ya. Kita lanjut ke coding. Oke, so di sini saya udah ada buat file ya, namanya dasar JavaScript 7 HTML. Kalian bisa buat file, langsung bisa tampilkan juga di sini. Ini saya coba tes gitu kan. Nah, oke. Sekarang kita clearin dulu di sini. Nah, ini aja kita udah buat komentar di sini. Belajar komentar. Kita konsol deh biar nanti kelihatan gitu. Komentar JavaScript. Nah, pertama tadi yang single line ya, yang single line di sini, single line. Nah, ini kita udah pakai komentar di sebenarnya di sini nih. Di sini kita udah pakai komentar. Oke, single line ya pakai ini aja, garis miring 2 seperti ini gitu kan. Misalkan kita di sini nulis gitu kan, kita contoh langsung kayak ini, kita nulis gitu kan, console log nama saya Jais. Nah, nama saya Jais kan, keluarkan dia. Di sini kita tulis terus nama saya Jais gitu. Nah, kalau kita komen di sini, kita kasih garis miring 2 di depannya, tak gitu. Nah, kita kasih garis miring 2. Apa yang akan tampil di sini? Nah, dia nggak akan tampil apa-apa karena kita sudah komen. Nah, komentar itu kan tidak akan menampilkan di sini gitu. Itu hanya dibaca di codingan saja seperti itu. Nah, misalkan kita mau ganti gitu kan. Kita mau ganti di sini nama saya Rahman. Nah, dia akan tampilan bawah gini. Ini kita misalkan kita komentarin dulu. Wah, takutnya nanti dipakai misalkan kayak gitu kan. Seperti itu. Oke, nah ini untuk single ya. Untuk satu baris maksudnya. Untuk bisa digunakan di satu baris. Nah, ini kalau kita coba misalkan, kalau komentar bisa selain konsol juga bisa. Misalkan ini saya membuat konsol gitu kan. Wah, tapi di sini nggak bisa enter gitu. Dan saya ini akan error nih kalau kita misalkan refresh tuh. Nah, dia bingung ini apa barisnya karena yang masuk terkomentar tuh hanya yang ini doang, baris yang ini aja gitu. Yang ini nggak masuk kayak gitu. Jadi dia bakal tampilin error di sini. Nah, kalau kita mau pakai multibaris komentarnya, kita bisa menggunakan ini. Berarti di dalam sini kita isi di tengah-tengah sini komentarnya. Oke, misalkan kita di sini mau buat satu variabel gitu kan, let nama sama dengan Jais gitu kan. Lalu konsol log nama. Tampil apa di sini? Salah.
Ini nggak pakai titik koma ya. Ini kita mau ngebaca ini nih, variabel ini. Nah, JSON sih. Dibaca ini. Nah, misalkan kita mau namain di sini gitu kan. Oh, jadi kode di bawah ini, gitu kan. Kita bisa kayak gini nih kalau misalkan multiline, kita bisa kasih sini spasi. Kode di bawah ini digunakan untuk mengisi nama orang misalnya. Udah, dia nggak akan muncul di sini karena kita bisa nih, ini kan bisa jadi beberapa baris di sini begitu. Nah, ini yang single line, yang ini yang multi line ya, cukup ya mudah lah. Dia apa ini cuma pakai titik 2 ini titik. Oke, ya mungkin kalau untuk sekarang kalian mikirnya ya udah ngapain buat ya, enggak. Tapi kalau kalian udah belajar atau kalian sudah bekerja sebagai tim nanti, amin gitu, di suatu perusahaan gitu, kalian akan membutuhkan ini pasti untuk menamai atau mentandai kode kalian itu untuk apa, sehingga ketika mungkin nanti aplikasi kalian dilanjutkan kepada orang lain, nah komen itu akan berguna gitu. Kalau misalkan kalian di kontak nggak bisa atau kayak gimana, itu komen kalian akan sangat berguna, jadi membantu lanjutan programming kalian seperti itu. Oke, tadi komentar udah paham ya? Kalau masih belum paham boleh tanya aja di komentar di bawah, pasti langsung saya jawab. Oke, kita lanjut ke identifiers. Nah, apa sih identifiers itu? Nah, identifier digunakan untuk menamai variabel, kata kunci, dan fungsi. Aturan untuk nama yang sah serupa di sebagian besar bahasa pemrograman. Nama dalam JavaScript harus dimulai dengan ini sebuah huruf A sampai Z atau A sampai Z, tanda dolar atau garis bawah. Karakter selanjutnya bisa berupa huruf, angka, garis bawah, atau tanda dolar. Tandanya angka tidak diperbolehkan sebagai karakter pertama dalam nama. Dengan cara ini, JavaScript dapat dengan mudah membedakan identifier dari angka. Maksudnya apa? Misalkan contohnya gini, guys. Kalau misalkan kita buat suatu variabel gitu kan, kita boleh menggunakan angka A sampai Z atau A sampai Z kecil ini, bisa pakai tanda dolar dan juga garis bawah. Selain itu nggak boleh. Misalkan kita buat variabel pakai spasi, nggak bisa, dia bakal error. Atau pakai strip apa namanya misalkan gitu, itu nggak bisa juga kayak gitu. Nah, contoh kayak gini. Nah, kita belajar identifier ini penting juga, guys. Kita terus di bawah ya. Kita ini biar bacanya. Identifier. Oke, kalian lihat ya kalau saya buat variabel misalkan kayak gini, lab nama gitu atau nama panjang, pasti kan saya cabut kayak gini, kayak gitu kan. Ini boleh gitu kan, ini bisa ini bisa nih tampilin kayak gitu. Kita konsol di sini. Nah, dia nggak boleh variabel ini, kita nggak boleh tulis kayak gini. Nah, ini pakai ini dia nggak bisa. JavaScript nggak bisa pakai kayak gini. Tuh. Uncheck string tag error in data var nama has been declared. Dia ngebaca nih variabel cuma nama. Misalkan nama 2 ya. Namas. Nah, namas gini, langsung dia gini. Uncheck and stack error. Unexpected token. Nah, dia nggak tahu ini apa gitu kan. Maksud dia apa? Ini maksudnya apa? Ini akan dia ngasilin error. Kalau misalkan kita kasih di sini angka di depannya 8 nama panjang. Nah, kalian lihat di sini. Nah, nggak bisa kan? Nih, saya udah lognya sama nih. 8 nama sepanjang dia nggak bisa.
Tapi kalau misalkan 8 ini kita taruh tengah di sini, kita taruh tengah, nah dia bisa. Karena JavaScript nggak mau dia diawali dengan angka gitu. Kalau ditaruh di tengah atau di belakang gitu kan, dia nggak masalah. Dan ini masuk juga di penamaan ini. Mungkin kalau kalian ada yang coba-coba bikin variabel gitu, pakai angka di depan, akhirnya jadi error gitu, mungkin ya ini penyebabnya kayak gitu. Terus kita bisa juga pakai kayak gitu, bisa aman nih. Oh aman kan, tampil ya, bisa dia pakai kayak gini. Oh sekalian lihat tadi di sini lagi tuh tanda dolar, bisa tanda dolar. Oh bisa segala macam, tapi kan juga orang ngapain nulis kayak gini ya gitu. Oh, bisa kan. Nah jadi itu kalian bisa tulis begini, pakai angka di tengah, pakai ini gitu kan. Nah ini sebutannya Camel Case, nanti kita belajar di setelah ini ya. Begini gitu kan, yang nggak boleh tuh naruh angka di sini gitu kan, pakai spasi, itu nggak bisa. JavaScript nggak bisa ngebaca itu, seperti itu. Yang JavaScript bisa dan nggak bisa, mungkin kalau ada yang mau nambahin di komen bawah boleh, silahkan. Oke. Nah gitu. Case sensitif. Nah, tadi kita belajar apa? Komentar, terus identifier. Nah, ini ada case sensitif namanya. Case sensitif itu apa? JavaScript sensitif terhadap huruf besar kecil. Semua identifier, nah identifier tadi kan, dalam JavaScript sensitif terhadap huruf besar kecil. Oke, contohnya nih variabel last name dan last name adalah dua variabel yang berbeda gitu kan. JavaScript tidak mengintegrasikan let atau let sebagai kata kunci let. Nah, let ini juga kita harus gunainnya let ini dengan kata kecil semua. Gitu. Nggak boleh let gede atau let dengan apa namanya kapital gede kayak gitu. Contohnya. Last name dan last name ini dua variabel yang berbeda ya guys. Jadi pastiin kalau kalian itu mendefinisikan suatu variabel, ya itu yang jelas gitu kan. Pastiin itu jelas, dan ketika kalian manggil di bawah gitu kan, ketika kalian manggil di bawah itu pastiin bahwa yang kalian panggil itu benar variabel, karena kalau enggak itu akan ngasilin error. Oke, kita langsung contohnya aja ya. Case sensitif misalkan gitu kan, di sini kita tulis let nama pendek gitu kan. Nama pendek sama dengan Jai. Lalu kita panggilnya di sini. Ini kan P-nya gede ya di sini. Di sini kita panggil itu nama pendek. Apa hasilnya di sini? Kalau kita coba tampilin, error dia. Nama pendek is not defined. Jadi JavaScript itu sangat case sensitif. Pokoknya nggak boleh ada sedikit beda gitu. P-nya beda, P-nya kecil lah, dia nggak kebaca itu variabel. Ini variabel apa dia nggak tahu. Gitu. Nama pendek is not defined. Nggak ketemu dia. Sama di sini, tek gitu kan, nama pendek. Udah, baru dia bisa tampil nih, Jai di sini. Dia sangat case, itu yang masuk case sensitif itu. Pokoknya variabel harus sama, gitu kan. Kalau ada beda sedikit gitu kan, ya dia akan tampilnya beda. Misalkan di sini kan kita bilang let nama pendek gitu. Sini kita ganti ya, dia akan tampil yang bawah ini gitu kan. Karena dia ngebacanya yang ini gitu. Nah ini pasti harus sama. Oh ngapain bang gitu kan, ya, ini kan kelihatan banget bang gitu kan. Iya, cuma nanti kalau kalian udah bekerja dengan banyak file gitu kan, dengan puluhan bahkan mungkin ratusan file,
ya kalian harus tahu variabelnya itu harus benar. Karena misalkan kalian punya nama yang agak sama variabelnya, terus kalian tampil dengan nama yang bukan maksud kalian itu, ya kalian akan ambil hal yang berbeda. Kalau variabel itu nggak ada ya malah error gitu, tererror ini kok error kenapa gitu, padahal perasaan variabel ini ada gitu kan, kalian udah merasa gitu, perasaan variabel ini ada tapi kok error gitu. Oh ternyata beda penulisannya, sini p-nya kecil, ternyata yang dipakai di sini p-nya besar. Itu ya bisa aja terjadi ya kayak gitu kalau udah bekerja dengan banyak file dan juga bekerja dengan tim kayak gitu. Jadi ini suatu yang harus ditekenin juga ya, maksudnya bukan yang harus dihafalin tapi yang harus dipahamin sebenarnya. Ini hal-hal sepele yang bisa jadi pertanyaan yang berat juga nanti kalau misalkan kalian udah kerja di suatu perusahaan bareng-bareng kayak gitu. JavaScript dan camel case. Nah, maksudnya apa? Secara historis, programmer telah menggunakan berbagai cara untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu nama variabel. Nah, di sini ada hyphens nih, tanda hubung. Nah, last name, mastercard, intercity, tanda hubung tidak diperbolehkan dalam JavaScript. Nah, kan tadi kita udah coba kan, nggak bisa kan? Mereka dicadangkan atau pengurangan. Underscore, garis bawah, first name, last name, masa tadi kita udah coba juga. Terus Pascal, nah first name, last name, mastercard, intercity, tuh kayak gitu. Terus flower, camel case. Programmer JavaScript cenderung menggunakan camel case ini udah kecil. Jadi kebanyakan ya yang udah berjalan gitu kan, programmer JavaScript umumnya gitu pakai camel case gitu kan, sebagai yang digunakan dulu. Kalau kalian lihat di dokumentasi atau library yang dibuat orang, bisa mereka buat suatu variable atau function itu menggunakannya camel case. Camel case itu kayak gimana ya, gini, huruf kecilnya itu kecil, huruf kecil itu kecil, huruf awalnya itu kecil, lalu selanjutnya ketika bergabung itu nyambunginnya pakai huruf besar di pertama gitu. Nggak Pascal case ini nggak dipakai, jarang nggak pakai Pascal case ini, pakai camel case kayak gitu. Contohnya sih sebenarnya tadi ya, contohnya tadi kita udah kita lanjutin di sini. Kita juga bisa pakai Pascal kalau tadi kalian sebut Pascal case, di sini kita bisa pakai Pascal. Kayak gitu. Oke guys, thank you banget. Oke guys, kayaknya sampai situ dulu untuk video ini. Semoga kalian paham ya tentang tadi kita udah belajar komentar, untuk belajar identifier, lalu camel case dan segalanya. Kalian bisa ulang lagi kalau kalian belum paham. Boleh komen juga di bawah kalau kalian masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, menurut saya beberapa hal yang saya jelaskan tadi itu beberapa hal yang penting ya, yang harus kita tahu juga di dalam belajar pemrograman ini. Boleh komen di bawah, kritik dan saran boleh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga follow media-media sosialnya. Ya, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian mencapai coding yang handal. See you guys semuanya. Happy coding.